Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verna Aurelia Vondra, NPM 2161037 dari Prodi S1 Manajemen, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Jenis-jenis surat berharga yang setiap hari diperjualbelikan, yaitu yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga obligasi. Fungsi dari pasar modal untuk emiten, yang pertama jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar, yang kedua dana tersebut dapat diterima pada saat pasar perdana selesai. Otoritas Jasa Keuangan menyebut emiten pasar modal sebagai pihak yang melakukan penawaran untuk menjual efek pada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten yang dimaksud dapat berbentuk perseorangan, usaha bersama, perusahaan, maupun kelompok yang terorganisasi. Di pasar modal, emiten diperkenankan untuk menawarkan efek perusahaan berupa surat berharga komersil, surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan lain-lain. Fungsi pasar modal untuk investor yaitu yang pertama memperoleh dividen atau bunga, yang kedua dapat sekaligus melakukan investasi. Pengertian bursa efek. Bursa efek adalah lembaga yang menyediakan efek dan sistem bagi para anggotanya. Peran bursa efek sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua instrumen efek. Yang kedua, menyediakan sarana untuk perdagangan efek. Yang ketiga, membuat peraturan terkait di bursa. Berikut ini adalah 10 pelaku pasar modal. Yang pertama, pengawas pasar modal. Yang kedua, penyelenggara pasar modal. Yang ketiga, perusahaan emiten. Yang keempat, penjamin emisi. Yang kelima, investor. Yang keenam, manajer investasi. Yang ketujuh, pialang. Yang kedelapan, penasehat investasi. Yang kesembilan, lembaga penunjang pasar modal. Yang terakhir, profesi penunjang pasar modal. Berikut resiko investasi di pasar modal sebagai berikut. Yang pertama, resiko daya beli atau purchasing power risk. Yang kedua, resiko bisnis atau business risk. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Yang keempat, resiko pasar atau market risk. Yang kelima, resiko likuiditas atau liquidity risk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.